Hubungan bilateral Indonesia dan Australia sangat strategis. Keterkaitan kemitraan strategis kedua negara terbalut dalam kerjasama perdagangan dan investasi yang cukup kuat. Pertemuan khusus Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese semakin memperkuat hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi bilateral Indonesia-Australia. Sepanjang 2024, Australia tercatat sebagai negara ke-9 dengan nilai perdagangan dengan Indonesia senilai 16,18 miliar dolar Australia. Hubungan bilateral Indonesia dan Australia sangat strategis. Keterkaitan kemitraan strategis kedua negara terbalut dalam kerjasama perdagangan dan investasi yang cukup kuat. Di bidang perdagangan, Indonesia dan Australia mengalami tren peningkatan signifikan pada 2021 hingga 2025. Tercatat nilai ekspor Indonesia ke Australia mengalami peningkatan signifikan dalam 5 tahun terakhir, yakni mencapai lonjakan hingga 100%. Berkat implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnerships Agreement, dengan total nilai perdagangan mencapai 35,38 miliar dolar Australia pada akhir 2028. Nilai perdagangan ini tercatat melonjak hampir 3 kali lipat dibandingkan tahun 2020. Pada 2024, ekspor Indonesia mencapai 4,96 miliar dolar Amerika dan impor mencapai 10,44 miliar dolar Amerika. Investasi Australia di Indonesia sepanjang 2024 tercatat tumbuh 37%, mencapai 11,09 triliun rupiah. Implementasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia dalam EACPA yang mulai diterapkan sejak 2020 terbukti bisa mendorong pertumbuhan perdagangan, investasi, dan pencapaian target ekonomi nasional. Di sisi lain, kemitraan strategis Indonesia-Australia bisa menjadi hub distribusi produk ekspor Indonesia ke kawasan Pasifik, di mana kedekatan geografis lokasi Indonesia yang lebih dekat dibanding negara pesaing bisa menurunkan biaya logistik. Terlebih lagi, posisi strategis Indonesia cukup penting dalam kerjasama geoekonomi kawasan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, perkembangan digitalisasi telah mengubah interaksi masyarakat Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, PT Bank Syariah Nasional berencanakan meningkatkan user aktif pengguna digital Balai Syariah hingga sebanyak-banyaknya. Perkembangan digitalisasi telah mengubah interaksi masyarakat Indonesia setelah hampir 80% aktivitas masyarakat terhubung jaringan internet. Teknologi digital saat ini pun telah memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat dan aman dalam bertransaksi, khususnya di layanan industri keuangan. Sejalan dengan adanya transformasi digital itu, PT Bank Syariah Nasional berencana akan melakukan improvement bisnis dan digital agar dapat meningkatkan user aktif Bank Syariah Nasional dan penggunaan aplikasi Balai Syariah by BSN. Direktur Utama BSN Alex Sofyan Nur menegaskan, transformasi layanan tersebut merupakan bagian dari upaya BSN menuju Bank Syariah modern. Menjawab tantangan itu, tentunya BSN akan melakukan improvement ya, bisnis maupun digitalnya. Yang salah satunya kita hari ini melonsing daripada Balai Syariah. Ya, alhamdulillah nih Pak Thomas, saya juga kaget lihat angkanya tadi malam ini. Pengguna aktif Balai Syariah by BSN itu mencapai 343.000 user. Ya. Tapi saya belum puas. Saya kalau bisa semuanya. Guna meningkatkan user aktif khususnya pengguna digital Balai Syariah, kedepannya akan dikembangkan menjadi super app syariah yang akan dibekali dengan beraneka ragam fitur finansial serta non-finansial seperti transfer dana, pembayaran listrik, hingga pembayaran perjalanan dan pelunasan ibadah haji. Jakarta, Rikian Wardi, IDX Channel. Negosiasi pengakhiran perang Rusia dan Ukraina yang dimediasi Amerika Serikat menyepakati penyerahan 157 tahanan dari Rusia dan Ukraina. Ya, namun demikian belum ada pembicaraan signifikan untuk pengakhiran perang Rusia-Ukraina yang telah menewaskan ratusan orang ini. Ukraina dan Rusia sepakat untuk menukar hingga 314 tahanan sebagai langkah diplomatik terbaru dalam negosiasi yang dimediasi oleh Amerika Serikat di Abu Dhabi.
Meski demikian, belum ada pembicaraan signifikan untuk pengakhiran perang Rusia-Ukraina yang telah menewaskan ratusan orang ini. Utusan khusus Presiden Amerika Serikat Steve Witkoff yang menjadi mediator dalam perundingan ini menekankan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan untuk menuju kesepakatan yang lebih luas. Adapun pertukaran tahanan kali ini menjadi pertukaran pertama dalam 5 bulan terakhir, di mana Rusia dan Ukraina masing-masing akan menyerahkan 157 tahanan. Pembicaraan ini berlangsung di tengah kondisi suhu dingin yang berat di Kyiv, di mana sebagian besar wilayah ibu kota Ukraina itu masih mengalami pemadaman pemanas akibat serangan Rusia yang melumpuhkan pasokan energi ke ratusan blok apartemen. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pekan ini menyebut negosiasi ini sebagai ujian komitmen Rusia terhadap proses tersebut setelah pasukan Rusia melancarkan serangan rudal dan drone terbesar ke Kyiv tahun ini yang membuat Kyiv menjadi gelap gulita. Pemimpin Ukraina itu mengatakan pertukaran tahanan lebih lanjut akan dibahas dan menambahkan bahwa pembicaraan tambahan diharapkan akan berlangsung dalam waktu dekat. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pemerintah Korea Selatan resmi menerbitkan obligasi stabilisasi valuta asing senilai 3 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini merupakan penerbitan tunggal terbesar sejak tahun 2009 yang ditujukan untuk memperkuat cadangan devisa dan menjaga stabilitas nilai tukar won di tengah ketidakpastian pasar global. Pemerintah Korea Selatan resmi menerbitkan obligasi stabilisasi valuta asing senilai 3 miliar dolar Amerika Serikat. Kementerian Keuangan Korea Selatan melaporkan penerbitan obligasi falas jumbo tersebut terdiri dari 2 seri utama, yakni 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk tenor 3 tahun, serta 2 miliar dolar Amerika Serikat untuk tenor 5 tahun. Menariknya, tenor 5 tahun ini mencatatkan selisih imbal hasil atau spread terendah sepanjang sejarah dibandingkan obligasi pemerintah Amerika Serikat, yakni hanya sebesar 12 basis poin. Langkah agresif ini diambil sebagai jaring pengaman preventif untuk menghadapi fluktuasi ekonomi eksternal yang kian meningkat. Keputusan penerbitan obligasi ini dilakukan setelah cadangan devisa Korea Selatan tercatat terus menyusut dalam 2 bulan terakhir. Per Januari 2026, cadangan devisa negeri ginseng turun 2,15 miliar dolar menjadi 425,91 miliar dolar Amerika Serikat. Penurunan ini merupakan dampak dari upaya intervensi kebijakan pemerintah untuk menahan tekanan depresiasi terhadap mata uang won terhadap dolar Amerika. Dengan tambahan likuiditas dari hasil penerbitan obligasi ini, Seoul berharap dapat menambah bantalan cadangan devisa yang lebih kuat, di mana stabilitas nilai tukar won menjadi prioritas utama guna menjaga daya saing industri dan menekan inflasi impor. Adapun para analis menilai keberhasilan penerbitan dengan spread rendah ini menunjukkan tingginya kepercayaan investor global terhadap fundamental ekonomi Korea Selatan meskipun di tengah volatilitas pasar keuangan dunia. Berbagai sumber IDX Channel.